Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Aku dijebak suami dan mertua untuk tanda tangan surat warisan, supaya mereka dapat warisannya. Mereka pikir aku bodoh. Ku jebak mereka masuk ke dalam perangkapku. Pagi itu, matahari baru saja menyapa kota dengan sinarnya yang lembut. Jalan-jalan mulai ramai, suara motor dan mobil berpadu dengan teriakan pedagang kaki lima yang menawarkan dagangannya. Di sebuah apartemen sederhana di pusat kota, April sudah duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Matanya fokus pada layar laptop. Jari-jarinya lincah mengetik laporan penjualan minggu ini. April, perempuan berusia 28 tahun, memang dikenal sebagai sosok yang mandiri. Sejak lulus kuliah jurusan manajemen, ia memutuskan untuk membangun karirnya sendiri di sebuah perusahaan properti ternama. Pekerjaannya menuntutnya untuk teliti, terorganisir, dan pandai bernegosiasi dengan berbagai karakter klien. 3 hal itu sudah menjadi bagian dari dirinya, membuatnya disegani oleh rekan kerja dan dipercaya oleh atasan. Namun di balik ketegasannya di dunia kerja, April adalah pribadi yang lembut di rumah. Ia tidak mudah terbawa emosi, bahkan ketika dihadapkan pada masalah besar sekalipun. Sifat penyabarnya seringkali membuat orang mengira ia bisa dimanfaatkan. Padahal di balik itu semua, April punya batas yang tegas. Ia tidak mudah dibodohi, apalagi jika menyangkut harga diri atau prinsip. Hari itu, seperti biasa, Andi, suaminya, muncul dari kamar sambil menguap lebar. Rambutnya masih berantakan, matanya setengah terbuka, tapi senyumnya mengembang ketika melihat April duduk di meja makan. "Kerja lagi?" tanya Andi sambil menuang air ke gelasnya. April menoleh sekilas dan tersenyum tipis. "Deadline laporan hari ini. Kalau nggak diselesaikan pagi-pagi, nanti numpuk." Andi mendekat, menepuk pelan bahu istrinya. "Kamu ini, dari dulu juga nggak pernah santai. Waktu pacaran pun kalau kita lagi nongkrong, kamu bisa-bisanya balesin email klien." April terkekeh kecil, matanya menatap layar sambil tetap mengetik. "Dari dulu aku memang gitu, Di. Kerja dulu, baru senang-senang." Ingatan Andi tentang masa pacaran mereka seakan membuka pintu kenangan di kepala April. Mereka bertemu pertama kali di sebuah acara pameran properti. Saat itu, Andi adalah pengunjung yang sedang mencari rumah, sementara April bertugas sebagai sales eksekutif yang menjaga salah satu booth. Andi, dengan gayanya yang santai dan humoris, mencoba menawar harga rumah dengan cara yang membuat April tertawa. Percakapan mereka berlanjut di luar pameran, dan dari situ hubungan mulai terjalin. Selama masa pacaran, Andi selalu menunjukkan sisi romantisnya. Ia sering mengantar April pulang kerja meskipun jaraknya cukup jauh dari kantornya sendiri. Kadang, di malam-malam tertentu, ia membawa bunga atau makanan favorit April tanpa diminta. Mereka menghabiskan waktu di kafe kecil di sudut kota, berbicara tentang impian masing-masing. April saat itu merasa beruntung memiliki pasangan yang perhatian dan pengertian. 2 tahun lalu, hubungan itu berlanjut ke pernikahan. Pernikahan mereka sederhana namun hangat, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. April mengira, setelah menikah, semua perhatian manis itu akan tetap sama, bahkan mungkin bertambah. Di awal pernikahan, dugaannya memang terbukti. Andi selalu berusaha membuatnya nyaman, meskipun kadang ada perbedaan pendapat kecil yang wajar dalam rumah tangga. April ingat betul, bulan-bulan pertama pernikahan diisi dengan banyak momen menyenangkan. Mereka menata rumah bersama, memilih perabotan, bahkan bersikeras menentukan warna cat ruang tamu yang akhirnya diputuskan dengan cara sut. April tertawa saat mengenang bagaimana Andi mengalah ketika ia memilih warna krem, padahal Andi ngotot ingin warna biru tua. Namun, meskipun rumah tangga mereka terlihat harmonis, April tidak pernah membiarkan dirinya terlena. Ia percaya bahwa dalam hubungan, kepercayaan itu penting, tapi tetap harus diimbangi dengan kewaspadaan. Bukan karena ia curiga pada Andi, melainkan karena ia sudah belajar dari pengalaman masa lalu, bagaimana beberapa orang terdekatnya dulu justru mengkhianati kepercayaannya.
Mata April kembali ke layar laptop, tetapi pikirannya melayang. Ia teringat bagaimana Andi dulu selalu mendukung karirnya. Saat April mendapat promosi menjadi supervisor, Andi membelikan tas kerja baru sebagai hadiah. "Biar kamu makin semangat," katanya waktu itu. April menyesap kopinya perlahan. "Kamu ada meeting hari ini?" tanyanya, memecah lamunannya sendiri. "Ada, tapi siang. Jadi pagi ini aku bisa antar kamu ke kantor dulu," jawab Andi sambil mengunyah roti. April mengangguk. "Oke. Tapi aku agak pulang malam. Ada rapat penutupan target bulan ini." Andi hanya mengangguk sambil melihat ponselnya. Hal-hal kecil seperti ini, percakapan singkat di pagi hari, bagi April adalah bagian dari rutinitas yang ia nikmati. Kehidupan mereka terlihat biasa-biasa saja, namun cukup membuatnya merasa aman dan nyaman. Di luar, matahari semakin tinggi, menandakan hari akan segera dimulai penuh kesibukan. April menutup laptopnya setelah laporan selesai. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan pagi ini, kehidupan rumah tangganya perlahan akan mengarah pada badai yang tak pernah ia duga sebelumnya. Rumah yang mereka tempati tidak terlalu besar, hanya satu lantai dengan 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan halaman depan yang cukup untuk menanam beberapa pot bunga. Dindingnya dicat warna krem, meskipun di beberapa sudut mulai terlihat pudar. Lantai keramik putihnya selalu bersih karena April memang tipe orang yang tak tahan melihat debu menempel. Rumah itu milik orang tua Andi, warisan dari almarhum ayahnya. Meski sederhana, letaknya cukup strategis, berada di dalam gang besar yang tenang namun tak jauh dari jalan utama. Andi sering berkata bahwa rumah itu punya banyak kenangan baginya sejak kecil, dan April menghargai itu. Ia tidak keberatan tinggal di rumah yang bukan hasil beli bersama, apalagi mereka baru menikah dan masih banyak rencana ke depan yang ingin dicapai. Ibu Yuni, ibu kandung Andi, tinggal hanya 2 gang dari rumah mereka. Jaraknya yang dekat membuat sang mertua mudah sekali datang kapan saja. Kadang ia muncul pagi-pagi dengan alasan mengantar sayur, kadang sore hari untuk menemani April saat Andi pulang terlambat. Di awal pernikahan, April menganggap itu sebagai bentuk perhatian seorang ibu. Namun lama-kelamaan, ia mulai sadar bahwa ada kebiasaan Ibu Yuni yang sedikit membuatnya harus menarik napas panjang, gemar mengatur. Pagi itu, April baru saja menjemur cucian ketika terdengar suara langkah mendekat di halaman. Dari balik pintu pagar, muncul sosok Ibu Yuni dengan keranjang belanja di tangan. "Pagi, April. Lagi nyuci, ya?" sapa Ibu Yuni sambil membuka pintu pagar tanpa menunggu jawaban. "Pagi, Bu," jawab April dengan senyum sopan. "Iya, tadi sekalian biar cepat kering. Matahari lagi lumayan terik." Ibu Yuni melangkah masuk, menaruh keranjang di meja teras. "Ini Ibu bawain sayur sama tempe. Kebetulan pasar lagi murah, Ibu beli lebih." April mengucapkan terima kasih sambil membawa keranjang itu ke dapur. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Pas banget belum sempat ke pasar." Ibu Yuni mengikutinya masuk. Pandangannya langsung menyapu ruangan. "APR, itu toples di rak kosong? Harusnya diisi kue kering atau keripik. Kalau ada tamu kan enak, gak repot." April hanya tersenyum, meletakkan sayur ke kulkas. "Iya, Bu, nanti saya beli." Terus, kursi di ruang tamu itu harusnya dipindah sedikit biar nggak nutup jendela. Anginnya jadi nggak masuk maksimal. Lanjut Ibu Yuni sambil mulai menggeser kursi itu tanpa menunggu persetujuan April. April mendekat, membantu memindahkan kursi. "Oke, Bu. Kalau memang lebih enak begitu." Sejujurnya, April tak ingin membantah. Ia tahu, meski Ibu Yuni sering datang dengan alasan membantu, terkadang hal-hal yang diubahnya bukanlah sesuatu yang April butuhkan. Tapi ia memilih bersikap tenang. Lagi pula, Andi pernah bilang, namanya juga orang tua, APR. Mereka cuma ingin yang terbaik menurut versinya. Menjelang siang, Andi pulang sebentar dari kantor karena ada berkas yang tertinggal. Ia kaget melihat ibunya duduk di ruang tamu sambil mengupas bawang. "Loh, Bu di sini? Kirain di rumah," kata Andi sambil tersenyum. "Ibu tadi sekalian mampir. April ini loh, rumahnya udah rapi, tapi kursi ditaruh nutup jendela. Ibu geserin biar angin masuk."
jawab Ibu Yuni sambil melirik sekilas ke arah April. Andi menoleh ke istrinya. Kamu nggak apa-apa kan, APR? April tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Toh jadinya lebih lega juga. Andi mengangguk, lalu pamit lagi ke kantor. Sementara itu, Ibu Yuni melanjutkan ceritanya tentang kabar tetangga, harga cabai yang naik, dan rencana arisan minggu depan. Percakapan itu mengalir ringan, tanpa nada tinggi, tanpa pertengkaran. Meski di dalam hati April kadang merasa lelah diatur, ia tetap berusaha menjaga ekspresi ramah. Menjelang sore, Ibu Yuni pamit pulang. April menutup pagar dan berdiri sebentar di teras, menghirup udara sore yang mulai sejuk. Hari ini tak ada hal besar yang terjadi, hanya rutinitas biasa. Tapi entah kenapa, ada rasa samar di hati April bahwa semua, kunjungan membantu, itu akan menjadi bagian penting dari sesuatu yang lebih besar di masa depan. Di mata orang luar, Ibu Yuni adalah sosok yang ramah dan supel. Setiap kali ada tetangga yang lewat, ia selalu menyapa dengan senyum lebar dan obrolan ringan. Saat ada acara RT atau pengajian, ia jadi pusat perhatian, pandai memuji masakan orang lain, dan tak pernah lupa membawa buah tangan untuk tuan rumah. Orang-orang di lingkungannya menganggap Ibu Yuni sebagai ibu teladan, yang perhatian pada anak dan menantunya. Namun, April tahu betul bahwa wajah ramah itu hanya satu sisi dari kepribadian mertuanya. Di balik senyum hangat, ada sikap suka mengatur yang kadang melewati batas. Ibu Yuni sering mengomentari cara April mengurus rumah, mulai dari susunan bumbu di dapur sampai cara melipat baju. Tidak hanya itu, ia punya kebiasaan membandingkan April dengan menantu lain, kakak ipar April, Rina, yang kebetulan menikah dengan kakak Andi. Rina itu ya, APR, meskipun punya 2 anak, rumahnya selalu wangi. Lantainya kinclong, nggak pernah ada setitik debu, ucap Ibu Yuni suatu siang, sambil duduk di kursi ruang tamu rumah April. April yang sedang menyapu, berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Oh, iya Bu, mungkin Rina rajin sekali ya. Ya, namanya juga perempuan, APR. Kalau rumah rapi, suami juga betah, sambung Ibu Yuni dengan nada yang terdengar biasa saja, tapi April menangkap maksud tersiratnya. April memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang hanya akan membuatnya kesal. Ia tahu, membantah hanya akan dianggap melawan, dan pada akhirnya dibicarakan di belakang. Meski begitu, April tetap bersikap hormat. Baginya, menghormati orang tua suami adalah bagian dari menjaga rumah tangga. Namun, ada satu hal baru yang belakangan mulai membuatnya lebih berhati-hati. Sindiran-sindiran halus Ibu Yuni tentang warisan keluarga. Semula, April mengira topik itu hanya obrolan biasa. Tapi semakin sering dibicarakan, semakin jelas bahwa Ibu Yuni punya maksud tertentu. APR, kamu tahu kan, rumah ini dulunya milik almarhum ayahnya Andi? Nah, ada beberapa aset keluarga lain yang masih diurus, ujar Ibu Yuni sambil menyeduh teh di dapur April. April yang sedang mencuci piring menoleh sebentar. Iya, Bu. Dulu Andi pernah cerita sedikit. Makanya, urusan seperti itu sebaiknya memang ditangani keluarga inti saja. Biar nggak ribet. Kadang kalau sudah masuk orang luar, malah repot. Lanjutnya, sambil menatap April sekilas sebelum menuang teh ke cangkir. April terdiam. Kalimat itu terdengar seperti komentar umum, tapi ia bisa merasakan nada orang luar yang dimaksud sebenarnya mengarah padanya. Beberapa hari kemudian, topik itu muncul lagi. Kali ini saat mereka bertiga, April, Andi, dan Ibu Yuni, sedang makan malam bersama di rumah. Kamu sudah urus sertifikat tanah yang di kampung itu? Kalau kelamaan, nanti malah dipersulit, kata Ibu Yuni. Andi menggeleng. Belum, Bu. Masih nunggu beberapa dokumen dari notaris. Nah, itu. Urusan warisan keluarga memang harus cepat. Jangan sampai pihak lain ikut campur, ujar Ibu Yuni sambil melirik April dengan senyum tipis. April tetap menahan diri. Ia tidak ingin menanggapi berlebihan. Namun di dalam hati, ia mulai menyadari bahwa sindiran-sindiran ini bukan sekadar kebetulan. Ibu Yuni tampaknya benar-benar ingin menegaskan bahwa urusan warisan adalah hak keluarga Andi, dan ia, sebagai menantu, tidak seharusnya ikut. Malam itu, setelah Ibu Yuni pulang,
April duduk di ruang tamu sambil memandangi televisi yang menyala tanpa benar-benar menonton. Andi duduk di sebelahnya, memainkan ponsel. "Andi," ucap April pelan. "HM. Kamu sering dengar ibu ngomongin soal warisan, nggak?" Andi menoleh, lalu tertawa kecil. "Ah, ibu emang gitu. Suka ngomongin macam-macam. Nggak usah dipikirin." April hanya mengangguk. Tapi pikirannya tidak berhenti di situ. Ia mulai menyadari bahwa mungkin semua komentar itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia tahu, jika ia tidak waspada, suatu hari nanti ia bisa saja terseret ke dalam urusan yang tidak ia inginkan. Sabtu siang itu udara terasa panas meski angin sesekali bertiup dari arah utara. April duduk di kursi penumpang mobil, menatap keluar jendela sambil memikirkan alasan kenapa keluarga besar Andi tiba-tiba mengadakan pertemuan di rumah kakak iparnya, Rina. Andi yang menyetir tampak santai. Katanya cuma kumpul keluarga biasa. APR. Mungkin ada kabar penting yang mau dibicarakan, ucapnya sambil tetap memandang ke jalan. April mengangguk pelan. Tapi kenapa kesannya mendadak banget, ya? Andi tersenyum tipis. Namanya juga keluarga. Kalau ada hal yang harus dibicarakan, biasanya langsung. Setibanya di rumah Rina, suasana sudah ramai. Beberapa mobil terparkir di halaman, dan dari dalam terdengar suara riuh percakapan. Begitu masuk, April langsung disambut dengan senyum dari beberapa anggota keluarga. Ada bibi, paman, sepupu-sepupu Andi, dan tentu saja Ibu Yuni yang duduk di kursi tengah seperti pusat lingkaran pembicaraan. April sudah datang, sapa Rina sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. "Duduk sini, APR." April duduk sambil menaruh tas di pangkuan. Ia menatap meja yang penuh dengan piring kue, teh manis, dan beberapa map dokumen yang belum sempat ia lihat isinya. Pembicaraan awalnya ringan, tentang kabar anak-anak, pekerjaan, dan rencana liburan. Namun, nada percakapan mulai berubah ketika Paman Andi, Pak Herman, membersihkan tenggorokan dan berkata, "Jadi, saya dapat kabar dari notaris. Warisan dari almarhum kakak, ayahnya Andi, akan segera bisa dicairkan. Semua aset sudah diverifikasi." Ruangan mendadak terasa lebih tenang. Semua mata mengarah ke Pak Herman. Ibu Yuni tersenyum sambil mengangguk-angguk. "Nah, ini kabar baik. Sudah lama kita tunggu-tunggu. Tinggal urus dokumen yang diperlukan." April hanya mendengarkan, mencoba memahami arah pembicaraan. Ia memang pernah mendengar Ibu Yuni menyinggung soal warisan, tapi baru kali ini mendengarnya dibahas begitu serius di depan keluarga besar. "Kalau begitu," lanjut Rina, "apa yang harus dilakukan? Semua ahli waris tanda tangan, begitu?" "Betul," jawab Pak Herman. "Notaris sudah siapkan berkasnya. Mungkin minggu depan kita mulai proses. Ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani semua pihak." April menoleh sekilas ke Andi, berharap ada penjelasan. Namun Andi hanya duduk tenang sambil menyeruput teh, seolah pembicaraan itu bukan hal baru baginya. Ibu Yuni kemudian berkata dengan nada santai, "Ya, nanti yang tanda tangan itu kita-kita saja. Keluarga inti. Biar nggak ribet. April, kamu nggak usah pusing soal ini, ya. Nanti tinggal ikut kalau memang perlu." Kalimat itu membuat April sedikit bingung. Ikut kalau perlu, terdengar samar. Apakah ia akan terlibat atau tidak? Tapi ia memilih tidak bertanya di depan semua orang. Percakapan berlanjut ke detail aset yang dimaksud, tanah di kampung, rumah tua yang katanya akan dijual, dan sejumlah uang dari hasil penjualan sawah. Semua dibicarakan serius, tapi diiringi tawa ringan seakan semuanya sudah jelas jalannya. Sesekali, April mendengar potongan kalimat yang membuatnya penasaran. "Nanti kita minta dia tanda tangan biar prosesnya lancar. Kalau nggak ditandatangani semua, pencairan tertunda. Nggak usah dijelasin panjang-panjang, nanti malah ribet." Ia tidak tahu pasti siapa dia yang dimaksud, tapi firasatnya berkata bahwa dirinya termasuk di dalam rencana itu. Menjelang sore, pertemuan berakhir. Semua orang berpamitan sambil membawa pulang sisa kue atau makanan. Di perjalanan pulang, April mencoba memancing penjelasan. "Andi," ucapnya pelan sambil menatap jalan di depan, "warisan itu maksudnya bagaimana?
Kenapa kayaknya semua orang sudah tahu, tapi aku belum? Andi menghela napas pendek. Sebenarnya nggak rumit, APR. Ada aset keluarga yang mau dicairkan. Karena kita tinggal di rumah yang termasuk bagian dari warisan itu, notaris butuh tanda tangan semua yang dianggap ahli waris. Termasuk aku. Andi melirik sebentar lalu mengangguk. Ya, karena kamu istri aku. Nggak usah khawatir. Ini cuma formalitas. April terdiam. Kata, formalitas. Terasa seperti kata yang terlalu sederhana untuk sesuatu yang melibatkan dokumen penting. Tapi ia tidak ingin membuat suasana mobil menjadi tegang. Ia tahu, akan lebih bijak jika ia menyimpan rasa penasarannya dan mencari tahu lebih banyak nanti, dengan caranya sendiri. Malam itu, saat duduk di teras sambil memandangi langit, April memutar kembali semua percakapan tadi siang. Ia belum mengerti detailnya, tapi satu hal pasti, dalam waktu dekat, akan ada dokumen yang harus ia tanda tangani. Dan entah kenapa, hatinya berkata ia harus berhati-hati. Suatu malam, sekitar pukul 10, rumah sudah mulai sepi. Lampu ruang tamu redup, hanya tersisa cahaya dari televisi yang menayangkan berita malam. April duduk di sofa, pura-pura menatap layar sambil memainkan ponsel, meski pikirannya sudah melayang entah kemana. Andi baru saja pulang dari mengantar Ibu Yuni yang sore tadi datang. Ia sempat bilang ingin membantu ibunya membawa beberapa barang ke dapur. Tapi dari cara langkah mereka menghilang, April tahu ada pembicaraan yang ingin dilakukan tanpa dirinya. Dari arah dapur, terdengar suara bisik-bisik. April tidak langsung bergerak, ia menajamkan pendengaran. Pokoknya dia harus mau tanda tangan, Bu. Kalau enggak, prosesnya berantakan. Suara Andi terdengar pelan, tapi cukup jelas bagi telinga yang fokus. Kemudian terdengar suara Ibu Yuni, lebih lirih tapi tegas. Ya, makanya kamu yang ngomong. Jangan sampai dia curiga. Bilang saja ini formalitas. Perempuan itu kalau kebanyakan tahu malah ribet. April menahan napas. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, tapi wajahnya tetap datar, pura-pura fokus pada ponsel. Aku yakin kalau dijelasin santai, dia mau kok, sambung Andi. Kalau nggak mau? Tanya Ibu Yuni, suaranya menurun, nyaris seperti ujung pisau yang diselipkan di antara kata-kata. Andi menghela napas. Ya, kita cari cara. Yang penting tanda tangan itu ada. April memalingkan wajah ke arah jendela, pura-pura membetulkan posisi duduk. Hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Mengapa dokumen itu seolah begitu penting sampai mereka berdua membicarakannya seperti misi rahasia? Tak lama kemudian, suara langkah kaki mendekat. April buru-buru mengganti saluran televisi, lalu tersenyum saat Andi masuk ruang tamu. Kamu belum tidur? Tanya Andi sambil duduk di sebelahnya. Belum. Nunggu kamu. Jawab April datar tapi tidak mencurigakan. Ibu Yuni masuk tak lama kemudian, membawa piring berisi potongan kue. APR, ini tadi Rina bawain kue. Cobain. April menerima piring itu dengan senyum kecil. Terima kasih, Bu. Tak ada satupun dari mereka yang membicarakan dokumen atau warisan malam itu. Namun, justru karena itu, April semakin yakin ada hal yang sengaja disembunyikan darinya. Keesokan paginya, April bangun lebih awal. Saat menyiapkan sarapan, pikirannya terus memutar percakapan yang ia dengar semalam. Ia mencoba menganalisa potongan kata-kata yang terucap. Harus mau tanda tangan, jangan curiga, formalitas. Semua terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap, tapi sudah cukup membuatnya berhati-hati. Hari-hari berikutnya, April memilih diam dan mengamati. Ia mulai memperhatikan sikap Andi dan Ibu Yuni setiap kali topik warisan muncul. Kadang, mereka bertukar pandang singkat, atau tiba-tiba mengganti topik ketika ia berada di dekat mereka. Suatu sore, saat April sedang merapikan lemari, ia mendengar suara dering telepon dari ruang tamu. Andi mengangkatnya, dan dari nada bicaranya, April tahu itu bukan percakapan biasa. Iya, Bu, iya, nanti aku atur biar dia tanda tangan. Minggu ini atau minggu depan. Iya, nanti kita atur waktunya biar dia nggak banyak tanya. Suara Andi terdengar jelas meski ia berusaha merendahkannya. April berdiri terpaku di balik pintu kamar, menggenggam kaos yang tadi ia lipat. Perasaan curiga semakin kuat.
Ia belum tahu persis rencana mereka, tapi satu hal pasti, ia tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum tahu semua kebenarannya. Dan untuk itu, April memutuskan ia harus mulai bergerak diam-diam, mengumpulkan informasi, mencari tahu isi dokumen yang mereka maksud, sebelum waktunya tiba. Sejak percakapan di dapur malam itu, perubahan sikap Andi mulai terasa. Bukan perubahan yang tiba-tiba ekstrim, tapi cukup jelas untuk membuat April mengernyit dalam hati. Biasanya, Andi pulang kerja langsung rebahan di sofa atau sibuk dengan gawainya. Namun, beberapa hari terakhir, ia selalu bertanya, "Kamu mau makan apa malam ini?" Atau, "Besok kita jalan-jalan, ya, biar kamu nggak bosan di rumah." April tentu saja menjawab dengan senyum tipis, tapi batinnya penuh tanda tanya. Perhatian yang berlebihan, apalagi setelah ia tahu ada dokumen yang butuh tanda tangannya, terasa seperti manisan yang menyembunyikan rasa pahit di dalamnya. Puncaknya, pada hari Sabtu pagi, Ibu Yuni menelepon. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "April, Ibu bosan nih di rumah. Yuk, kita belanja ke mall. Sekalian Ibu traktir kamu. Kan jarang-jarang kita jalan berdua." April terdiam sebentar sebelum menjawab. "Oh, iya, Bu. Baiklah." Ia jarang sekali diajak berdua oleh Ibu Yuni tanpa Andi atau anggota keluarga lain. Dan lebih jarang lagi mendengar kata traktir dari bibir mertuanya yang biasanya sangat berhitung soal uang. Mereka berangkat menjelang siang. Di mobil, Ibu Yuni tampak ceria, bercerita tentang toko baru yang katanya menjual peralatan rumah tangga dengan diskon besar. Namun, di sela-sela ceritanya, terselip kalimat yang membuat April siaga. "Kamu tuh beruntung, APR, punya keluarga yang sayang. Kalau ada apa-apa, keluarga itu tempat kita berlindung. Kalau kita nggak percaya sama keluarga sendiri, mau percaya sama siapa lagi?" April tersenyum sopan. "Iya, Bu. Betul." Namun di kepalanya, ia mengulang kata-kata itu berkali-kali, keluarga yang saling percaya. Kalimat itu seperti pengingat halus akan percakapan di dapur beberapa malam lalu. Di mall, Ibu Yuni benar-benar tampil berbeda. Ia memuji baju yang dipakai April, bahkan memilihkan beberapa gaun. "Warna ini cocok banget sama kamu. Lihat deh, cantik sekali." April mengucapkan terima kasih, meski dalam hati ia menimbang. Apakah ini bentuk kedekatan yang tulus, atau bagian dari rencana yang sedang disusun? Saat mereka duduk di kafe untuk beristirahat, Ibu Yuni kembali mengangkat topik yang terdengar manis, namun penuh muatan. Keluarga itu, APR, kalau ada masalah, harus diselesaikan baik-baik. Semua orang punya peran. Kalau ada satu yang gak mau bantu, ya, rugi semua. Kamu ngerti kan maksud Ibu? April menatapnya sambil menyesap teh. "Ngerti, Bu. Maksudnya, saling bantu." Ibu Yuni tersenyum, tapi tatapannya menusuk. "Iya, termasuk kalau ada urusan penting yang harus dibereskan. Apalagi urusan keluarga inti. Kita harus percaya dan ikut supaya semuanya lancar." April hanya mengangguk. Ia tahu, terlalu cepat untuk menunjukkan bahwa ia mengerti arah pembicaraan itu. Biarlah Ibu Yuni merasa ia mendengarkan. Sementara di dalam hati April sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menggali kebenaran. Sepulang dari belanja, Andi langsung menyambut di teras. "Wah, kalian kelihatan akrab banget. Gimana belanjanya?" Ibu Yuni menjawab dengan tawa. "Asyik. Ibu jadi makin sayang sama April." April membalas dengan senyum hangat, meski dalam hatinya ia berkata pelan, "Sayang, atau sedang mengikatku pelan-pelan?" Sejak hari itu, perhatian yang terlalu manis itu terus berlanjut. Andi sering membelikan makanan kesukaan April tanpa diminta. Ibu Yuni rajin mengirimkan buah atau lauk masakan. Namun, di sela perhatian itu, topik kepercayaan keluarga selalu kembali, diselipkan dalam obrolan santai, seolah mengukir sugesti di kepala April bahwa ia harus setuju pada sesuatu yang belum jelas bentuknya. April memilih memainkan perannya, menerima perhatian itu tanpa protes, sambil menunggu momen yang tepat untuk membuka kedok sebenarnya. Sore itu, hujan turun pelan membasahi atap rumah mereka. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi yang Andi seduh di dapur.
April sedang melipat pakaian di ruang keluarga ketika Andi masuk dengan wajah santai, membawa sebuah map coklat yang agak tebal. "Sayang," panggilnya sambil duduk di samping April. Nada suaranya terdengar seperti orang yang hendak memberi kabar baik. "Ada apa?" April melirik sekilas ke arah map itu, tapi pura-pura fokus pada bajunya yang masih setengah dilipat. Andi tersenyum tipis. "Ini ada surat administratif keluarga. Formalitas aja, kok. Butuh tanda tangan kamu di sini, supaya urusan cepat beres." April berhenti melipat, lalu menatapnya. "Surat apa ini?" "Ya, pokoknya urusan keluarga, nggak rumit. Kalau kita tanda tangan sekarang, nanti prosesnya lancar, nggak makan waktu lama," jawab Andi, suaranya lembut, seolah ingin menenangkan. April mengulurkan tangan, tapi bukan untuk mengambil pulpen, melainkan untuk mengambil map itu. "Boleh aku baca dulu?" Andi tertawa kecil, seakan heran. "Nggak perlu baca detail, sayang. Panjang banget, bahasa hukumnya ribet. Aku juga nggak ngerti-ngerti amat. Pokoknya ini buat kebaikan kita semua." April tetap menatapnya. "Aku mau baca, biar jelas." Wajah Andi sempat menegang sepersekian detik, lalu kembali tersenyum. "Ya sudah, baca aja. Tapi jangan lama-lama ya. Aku mau sekalian kirim ini ke kantor notaris besok." April membuka map itu perlahan, matanya menyapu halaman-halaman yang penuh tulisan resmi. Ia memang tidak langsung mengerti semua isi dokumen, tapi beberapa kalimat mencuri perhatiannya, terutama yang menyebut tentang pembagian hak waris, pengesahan penerima, dan pengalihan kuasa. "Ini soal warisan?" tanyanya datar. Andi bergeser sedikit. Nadanya tetap manis. "Iya, tapi ini cuma administratif. Kalau nggak ada tanda tangan kamu, semua orang jadi susah. Masa kita mau bikin keluarga repot?" April mengangguk kecil. "Aku ngerti. Tapi aku nggak pernah tanda tangan tanpa baca sampai tuntas." Ia menutup map itu dengan perlahan, lalu memberikannya kembali. "Nanti aja aku baca pelan-pelan malam ini, baru tanda tangan besok." "Oke." Andi tampak ragu, namun akhirnya mengangguk. "Oke, tapi jangan sampai lupa, ya." Saat Andi pergi ke dapur, April mengambil ponselnya. Dengan cepat, ia membuka kembali map itu, menyalakan kamera, dan memfoto setiap halaman dokumen dengan rapi. Suara klik kamera ponselnya nyaris tak terdengar di tengah suara hujan yang semakin deras. Setelah selesai, ia mengembalikan semua ke dalam map persis seperti semula. Wajahnya tetap tenang saat Andi kembali membawa kopi. "Makasih, ya," kata Andi sambil duduk lagi. April hanya tersenyum, menyeruput teh yang sudah hampir dingin. Namun di dalam kepalanya, ia sudah merencanakan langkah berikutnya. Membaca isi dokumen itu dengan teliti dan mencari tahu siapa saja yang akan diuntungkan jika ia tanda tangan. Malam itu, setelah Andi tertidur, April menyelinap ke ruang tamu. Ia membuka galeri ponselnya, memperbesar setiap foto halaman dokumen. Matanya menyapu kata demi kata, menyadari bahwa tanda tangannya akan membuat seluruh bagian warisan jatuh ke tangan Andi dan Ibu Yuni, sementara namanya hanya disebut sebagai pihak yang menyetujui tanpa menerima apapun. Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena kaget, melainkan karena kemarahannya mulai menyala. Ia menutup ponsel, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Kalian pikir aku bodoh? Kalian belum tahu siapa yang sebenarnya akan masuk perangkap." Pukul 9 malam, ketika Andi sudah tertidur pulas di kamar, April duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Ia menatap layar ponselnya cukup lama, ragu-ragu mengetik pesan. Akhirnya, ia membuka galeri, memilih semua foto dokumen yang tadi siang diam-diam ia ambil, lalu mengirimkannya lewat WhatsApp kepada seseorang bernama Raka, teman lamanya sejak kuliah yang kini bekerja di kantor notaris. Pesannya singkat tapi tegas. "Raka, tolong lihat ini. Penting. Jangan bilang siapa-siapa." Hanya 5 menit kemudian, tanda centang biru muncul. Raka membalas, "Oke, gue cek dulu." April meletakkan ponselnya di meja, mencoba menenangkan napas. Ia menatap keluar jendela, mendengarkan suara hujan yang masih turun tipis. Malam itu terasa panjang, tapi April tahu, jawaban yang akan ia terima bisa mengubah banyak hal.
Sekitar setengah jam kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Raka masuk, panjang dan jelas. APR, gue udah baca. Ini serius. Dokumen ini surat persetujuan pembagian warisan. Kalau lo tanda tangan, secara hukum lo setuju semua hak waris lo dialihkan. Lo nggak akan dapat apa-apa, dan semua jatuh ke suami lo sama ibunya. April terdiam, membaca pesan itu berulang kali. Ia sudah menduga, tapi mendengarnya langsung dari seorang yang mengerti hukum membuat darahnya berdesir. Tangannya mengepal di atas meja. Kalau gue nggak tanda tangan, tulisnya. Raka membalas cepat. Kalau lo nggak tanda tangan, proses pembagiannya terhambat. Mereka nggak bisa dapetin hak penuh. Gue sarankan lo hati-hati. APR. Ini model-model jebakan keluarga yang udah sering gue lihat di kantor. Jangan sampai lo keburu percaya. April mengetik lagi. Gue udah curiga. Kayaknya mereka pikir gue gampang dibujuk. Gue nggak akan buru-buru tanda tangan. Gue mau mereka yang masuk ke jebakan gue sendiri. Balasan Raka singkat, tapi penuh peringatan. Jangan gegabah. Main pelan-pelan. Kalau butuh bantuan, kabarin gue. April menutup chat itu, lalu merebahkan diri di sofa. Kepalanya penuh ide. Ia tidak hanya ingin menolak tanda tangan, tapi juga ingin mengetahui seberapa jauh Andi dan Ibu Yuni akan berusaha memanipulasinya. Kalau mereka benar-benar nekat, April akan punya cukup bukti untuk membalikkan keadaan. Keesokan paginya, ia bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Saat Andi menawarinya sarapan di meja makan, April tersenyum, bahkan membalas candaan kecilnya. Di dalam hati, ia menyusun skenario, memberi mereka harapan, lalu menutupnya di saat terakhir, membuat mereka yang merasa mengendalikan justru terjebak di permainan April. Ia mulai mencatat setiap percakapan yang mengarah ke topik, surat, atau warisan, di ponselnya. Bahkan, ia mengaktifkan perekam suara saat sedang berbicara dengan Andi atau Ibu Yuni jika obrolan mulai mengarah ke sana. April tahu, bukti adalah senjata. Dan kali ini, ia akan memegang semua pelurunya. Di minggu-minggu berikutnya, perhatian manis dari Andi dan Ibu Yuni makin intens. Tapi April, dengan wajah tenang dan senyum lembut, mulai membangun jebakannya sedikit demi sedikit. Ia tahu, permainan ini baru dimulai. Pagi itu, matahari menembus tirai ruang makan, menyorot wajah April yang sedang menuang teh ke cangkirnya. Ia duduk tenang, sementara Andi sibuk memeriksa ponselnya di seberang meja. "Mas," ucap April pelan sambil tersenyum tipis. "Kemarin aku kepikiran. Surat yang kamu bawa itu, sebenarnya buat apa, sih?" "Aku lupa tanya detailnya." Andi tersentak sedikit, lalu buru-buru meletakkan ponselnya. "Kan udah aku bilang, cuma urusan administratif keluarga." "Kenapa, sayang? Ada yang bikin kamu khawatir?" April menatapnya polos, memainkan sendok di cangkir. "Bukan khawatir, cuma penasaran. Kalau administratif, kenapa perlu aku tanda tangan juga? Kan aku bukan ahli waris utama." Andi mengusap tengkuknya, gelisah. "Yah, formalitas aja. Lagian, biar semua lancar, kamu tanda tangan itu mempermudah. Gitu aja kok." Nada suaranya terdengar terlalu cepat, seperti ingin segera menutup topik. April mengangguk pelan, seolah menerima jawabannya, lalu mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Namun dalam hati, ia sudah mencatat. Andi mulai gelisah saat aku minta detail. Sore harinya, Ibu Yuni datang. Perempuan itu masuk sambil membawa 2 kantong besar berisi sayuran dan kue. "April, ini Mama bawain sedikit belanjaan. Biar kamu nggak capek-capek ke pasar," katanya manis, matanya berbinar. April menyambut dengan senyum ramah. "Wah, terima kasih, Ma. Repot-repot banget." Ia membantu membawa belanjaan ke dapur, sambil mengamati gerak-gerik mertuanya. Saat mereka membereskan sayur di meja dapur, Ibu Yuni mulai membuka topik. "Kemarin Andi cerita, kamu udah lihat suratnya. Gimana? Kan gak ribet, ya?" April berpura-pura mengerutkan dahi. "Iya, Ma. Tapi aku nggak terlalu ngerti isinya. Banyak istilah hukum. Aku takut salah tanda tangan." Ibu Yuni terkekeh, menepuk tangan April. "Aduh,
Itu gampang. Jangan kebanyakan mikir. Ini kan buat kebaikan semua. Keluarga itu harus saling percaya. Apalagi kamu sekarang bagian dari keluarga besar kita. April menunduk, pura-pura tersentuh. Iya, Ma, aku ngerti. Cuma, kalau aku tanda tangan, artinya apa buat Mama sama Andi? Pertanyaan itu membuat Ibu Yuni berhenti menata bawang, lalu tertawa kecil. Ya artinya urusan warisan Papa Andi cepat selesai. Kamu kan gak mau ngerepotin, kan? Nada suaranya manis, tapi April menangkap nada tertekan di baliknya. April tersenyum samar, lalu menjawab lembut, tentu aku gak mau ngerepotin, Ma. Tapi aku mau pastiin dulu semua aman. Ibu Yuni menghela napas, lalu kembali menata belanjaannya. Ya sudah, tapi jangan kelamaan, ya. Soalnya notarisnya udah siap nunggu. Malamnya, April duduk di kamar sambil menulis catatan kecil di buku kerjanya. Ia menuliskan setiap pertanyaan yang ia ajukan, reaksi yang ia dapatkan, dan nada suara keduanya. Dari situ, ia mulai melihat pola. Setiap kali ia minta penjelasan detail, Andi akan tergesa-gesa mengalihkan topik, sementara Ibu Yuni akan menggunakan rayuan atau kata-kata manis untuk menekan. April tahu, ia sedang diincar untuk membuat keputusan cepat tanpa berpikir. Tapi justru itu yang membuatnya yakin. Semakin ia lambatkan proses ini, semakin kedok mereka terbuka. Hujan turun deras malam itu. Suara tetesannya memantul di atap seng rumah sederhana mereka. April duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat. Ia baru saja pulang dari kantor, tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih berat daripada otot-ototnya yang pegal. Pintu rumah terbuka pelan. Ibu Yuni masuk, tanpa banyak bicara. Matanya tampak sembab, dan tangannya menggenggam sapu tangan lusuh yang berkali-kali ia tekan ke sudut mata. April menatapnya, pura-pura terkejut. Ma? Mama kenapa? Ada yang sakit? Ibu Yuni langsung duduk di kursi, menarik napas berat sebelum suaranya pecah. April, Mama ini cuma pengen lihat keluarga kita damai. Papa Andi dulu selalu bilang, harta itu jangan bikin anak-anak ribut. Tapi sekarang, kamu, kenapa sulit sekali percaya sama kami? April menaruh cangkirnya di meja, mendekat. Ma, aku nggak pernah bilang aku nggak percaya. Aku cuma mau ngerti dulu. Nggak mau asal tanda tangan. Tangisan Ibu Yuni terdengar lebih keras. Kalau kamu terus menunda, urusan ini nggak akan selesai. Semua saudara nunggu. APR. Kamu tega bikin keluarga ini berlarut-larut. Nada suaranya seperti memohon. Tapi di telinga April terdengar seperti tekanan halus. April menatap mata mertuanya, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Dalam hati, ia bisa merasakan jebakan emosional yang sedang dimainkan. Mereka pikir air mata bisa bikin aku goyah, batinnya. Keesokan harinya, Andi mulai menunjukkan sisi lain. Saat sarapan, ia duduk sambil mengetuk-ngetuk sendok di piring. Kamu itu gimana, sih? Mama sampai nangis-nangis. April, kamu tega. Nada suaranya sudah meninggi. April mengunyah pelan, lalu menatap Andi dengan wajah datar. Aku nggak tega sama sekali, Mas. Makanya aku mau pastikan semua jelas, biar nanti nggak ada yang nyesel. Apa itu salah? Andi meletakkan sendoknya dengan suara keras. Salahnya kamu terlalu curiga sama keluarga sendiri. Ini urusan gampang, kenapa dipersulit? April menghela napas, pura-pura lemah. Kalau memang gampang, kenapa kamu nggak mau jelasin detailnya ke aku? Andi terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangan. Nggak usah banyak tanya. Kamu cuma tanda tangan. Selesai. Titik. Kalimat itu membuat April semakin yakin, ia harus bertahan. Bukan hanya untuk mempertahankan haknya, tapi juga untuk melihat seberapa jauh mereka akan mendorongnya ke tepi. Hari-hari berikutnya menjadi lebih tegang. Ibu Yuni sering datang dengan wajah sedih, bahkan kadang memegang tangan April sambil berkata lirih. APR, Mama ini udah tua. Jangan bikin Mama kepikiran. Mama pengen semua cepat selesai sebelum Mama nggak ada. Kalimat itu menusuk, tapi April tahu, ini bukan sekadar curahan hati, ini strategi. Setiap kata, sebelum Mama nggak ada,
diucapkan dengan intonasi yang membuat April seperti penjahat jika menolak. Namun, April tetap memilih diam, hanya menjawab dengan senyum tipis atau pelukan singkat. Di balik keheningannya, ia sudah merekam suara-suara itu, mengarsipkan semuanya sebagai bukti. Siang itu rumah sedang sepi. Andi pergi entah kemana, katanya, urus sebentar sama notaris. Sementara April memilih tinggal di rumah untuk merapikan lemari. Hujan tipis-tipis turun di luar, membuat udara dingin merayap pelan ke dalam. Ia sedang menata tumpukan baju di kamar ketika terdengar pintu pagar dibuka pelan. Langkah kaki masuk, lalu suara sendal diletakkan di teras. April mengintip dari celah pintu. Ibu Yuni. Perempuan itu masuk tanpa mengetuk, seperti biasanya, lalu duduk di ruang tamu sambil mengeluarkan ponsel. April tak keluar, memilih tetap di kamar. Ia mendengar nada suara Ibu Yuni yang rendah, tapi karena rumah kecil, percakapan itu jelas terdengar. Ya, ini masih belum tanda tangan. Iya, aku udah coba segala cara. Kalau udah lengkap, kita bisa langsung jual. Biar cepat cair, nggak ribet lagi. Separuhnya buat yang lain, sisanya kita kelola. April berhenti menata baju. Napasnya tertahan. Jual? Separuhnya buat yang lain? Ia memiringkan telinga, mencoba menangkap lebih banyak. Kalau dia terus keras kepala, nanti aku suruh Andi yang tekan. Dia kan nurut sama aku. Iya, pokoknya sebelum minggu depan harus selesai. Harga tanah lagi bagus, sayang kalau lewat. April memejamkan mata sebentar. Rasanya seperti mendengar pintu terakhir yang selama ini tertutup, kini terbuka lebar memperlihatkan kebenaran. Bukan hanya ia dicoba dijebak untuk kehilangan hak, tapi juga ada rencana menjual cepat warisan tanpa semua pihak benar-benar paham. April duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Tangannya sedikit bergetar, tapi pikirannya justru semakin jernih. Jadi ini tujuan mereka. Bukan hanya warisan itu, tapi juga kecepatan menjual supaya nggak sempat aku atau orang lain membatalkan. Langkah kakinya pelan. Ia keluar kamar, pura-pura baru bangun tidur. Oh, Mama datang, sapanya sambil tersenyum. Ibu Yuni tersentak sedikit, lalu tersenyum manis. Iya, Mama sekalian mau bawain kamu buah. Suara dan wajahnya tenang, seolah percakapan telepon tadi tak pernah ada. April menerima kantong buah itu. Wah, makasih, Ma. Andi belum pulang, ya? Enggak, dia lagi keluar. Nanti sore pulang, jawab Ibu Yuni, tangannya sibuk merapikan bantal sofa. April memandangnya beberapa detik lebih lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Ma, kalau misalnya semua urusan ini cepat selesai, Mama mau ngapain duluan? Liburan? Atau renovasi rumah? Tanyanya ringan. Pertanyaan itu membuat Ibu Yuni sedikit kaku sebelum tertawa kecil. Ah, Mama ini nggak mikir jauh-jauh. Yang penting semua lancar dulu. Baru deh mikir yang lain. April tersenyum, tapi matanya tetap mengamati setiap perubahan ekspresi. Ia sudah mulai menyiapkan langkah berikutnya, membiarkan mereka merasa hampir menang, lalu memutar keadaan di menit terakhir. Malam itu April duduk sendirian di meja makan dengan laptop terbuka, menatap layar tanpa berkedip. Ia baru saja menghubungi Pak Jaya, pengacara yang dulu pernah membantu keluarganya saat ayahnya bersengketa soal tanah warisan di kampung. Suara berat pria parubaya itu di telepon terdengar tegas namun hangat, seperti biasa. Kalau benar isi dokumen itu seperti yang kamu ceritakan, April, kata Pak Jaya di ujung telepon, kamu tidak boleh tanda tangan. Bahkan kalau terpaksa, harus ada surat kontra yang melindungi posisi kamu. April mengernyit. Surat kontra? Iya. Dokumen resmi yang menyatakan kamu tidak menyetujui pembagian tertentu, dan memastikan hak kamu tetap utuh. Jadi walaupun kamu seolah-olah ikut tanda tangan, itu tidak punya kekuatan untuk menghapus hak kamu di mata hukum. Saya yang buatkan, tapi harus kita atur waktunya. April memejamkan mata, membayangkan wajah Andi dan Ibu Yuni. Kalau aku main terlalu cepat, mereka curiga. Tapi kalau kelamaan, bisa-bisa mereka cari cara lain. Aku setuju, Pak. Tapi, kita perlu bikin mereka percaya kalau aku akan tanda tangan dengan sukarela. Ujarnya mantap. Pak Jaya terdengar tertawa kecil. Ah,
Jadi kamu mau bikin drama kecil ya? Bagus. Orang yang main licik kadang harus dilawan dengan cara yang sama, tapi tetap dalam koridor hukum. Kamu siap? April tersenyum tipis. Saya siap, Pak. Bahkan saya udah mulai skenarionya. Hari-hari berikutnya, April menjalankan perannya dengan sempurna. Di depan Andi, ia mulai menampakkan sedikit kelembutan yang sudah lama hilang beberapa minggu terakhir. Suatu sore, saat Andi pulang kerja, April menyambutnya di pintu sambil membawa segelas es teh manis. Capek, Mas? Tanyanya lembut. Andi sempat kaget, tapi langsung tersenyum puas. Lumayan. Tumben kamu manis gini. April tertawa kecil. Ya, aku pikir, mungkin aku terlalu keras kemarin-kemarin. Lagi pula, soal surat itu, aku mau kita bahas lagi. Andi langsung duduk di kursi dengan wajah antusias. Maksud kamu? Mungkin, aku bisa tanda tangan. Tapi aku mau kita atur waktunya biar aku nggak salah paham. Kalimat itu disampaikan dengan nada seolah ia benar-benar mulai luluh. Padahal dalam hati April sudah menetapkan hari dan jam yang akan ia atur sesuai rencana dengan Pak Jaya. Di sisi lain, ia juga memberi sinyal halus pada Ibu Yuni. Saat mertuanya datang membawa kue lapis kesukaannya, April menerimanya sambil berkata, "Ma, kayaknya aku mau tanda tangan. Tapi aku minta Mama dan Andi dampingin biar semua enak." Ibu Yuni memeluknya erat. Suaranya bergetar tapi penuh kepuasan. "Aduh, Mama senang sekali dengarnya. April, kamu nggak akan nyesel." April tersenyum samar, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal-hal ringan. Semakin mereka merasa waktu hampir tiba, semakin besar kemungkinan mereka lengah. Malam sebelum hari yang ditentukan, April menerima email dari Pak Jaya berisi draft surat kontra. Isinya jelas, pernyataan bahwa tanda tangannya tidak dapat digunakan untuk mengesahkan pembagian atau penjualan warisan tanpa persetujuannya lagi. Surat itu sudah disiapkan dalam 2 rangkap, lengkap dengan meterai. Pak Jaya juga memberi instruksi detail. Surat kontra akan ditandatangani di hadapannya, sebelum April menandatangani dokumen asli dari Andi dan Ibu Yuni. Surat itu akan langsung didaftarkan di notaris dan ditempelkan di catatan hukum terkait warisan. April membaca ulang instruksi itu berkali-kali sambil meneguk kopi hangat. Besok, permainan ini akan masuk babak baru. Mereka pikir aku mangsa, padahal aku yang siapkan jerat. April sadar, untuk membuat Andi dan Ibu Yuni benar-benar percaya bahwa dirinya sudah lurus hati, ia harus memainkan peran itu tanpa celah. Mulai dari pagi hari, ia mengubah rutinitas. Saat Andi bangun, sudah ada aroma nasi goreng telur di meja makan, lengkap dengan potongan timun dan teh panas. "Wah, tumben pagi-pagi udah heboh masak," ujar Andi sambil duduk. April tersenyum hangat. "Kan katanya kamu suka sarapan berat. Biar semangat kerja." Andi menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil. Kayak zaman pacaran dulu. April hanya tersenyum sambil menuangkan teh. Bagus, batinnya. Makin lama mereka percaya, makin gampang aku mengatur waktunya. Siang itu, Ibu Yuni menelepon, mengajak makan bersama di rumahnya. April menerima tanpa basa-basi, bahkan menambahkan, "Boleh aku bawain salad buah, Ma? Biar ada pencuci mulut." Saat tiba di rumah mertua, April membawa mangkuk besar salad warna-warni. Ibu Yuni langsung tersenyum lebar. "Wah, segar banget kelihatannya." "Makasih, April." Mereka makan siang dengan menu sop buntut buatan Ibu Yuni. Obrolan mengalir ringan. April mendengarkan cerita-cerita lama Ibu Yuni, bahkan sesekali memuji masakan atau pilihan warna gorden baru di ruang tamu. "Warna gorden ini pas banget, Ma. Bikin rumah kelihatan lebih terang," kata April sambil menatap ke arah jendela. Ibu Yuni tersipu. "Iya, Mama ganti biar suasana baru. Jarang-jarang nih kamu muji gini." Andi yang duduk di sebelah April tersenyum bangga. "Makanya, Ma, kalau April udah ngerti hati keluarga, semua lebih enak, kan?" April tersenyum, berpura-pura tidak menangkap nada sombong di kalimat itu. Beberapa hari berikutnya, April menjaga konsistensinya. Kalau Andi pulang larut, ia menunggu sambil menyiapkan camilan hangat. Kalau Ibu Yuni datang,
April menawarkan teh atau kopi, lalu duduk menemaninya mengobrol. Ia bahkan sesekali menanyakan hal-hal kecil yang membuat Andi dan Ibu Yuni merasa dihargai. Andi, menurutmu warna cat pagar rumah mending diganti? Mama suka nggak kalau ruang tamu ditambah rak buku? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu bukan karena ia benar-benar butuh saran, tapi untuk memberi kesan bahwa ia ingin melibatkan mereka dalam keputusan rumah tangga. Perlahan, hasilnya terlihat. Suatu malam, Andi tiba-tiba berkata sambil menonton televisi. Aku seneng kamu udah mau lihat ini semua dari sisi keluarga. April, dulu kayaknya kamu terlalu jaga jarak sama mama. April menatapnya sambil tersenyum lembut. Mungkin aku butuh waktu, Mas. Tapi aku ngerti sekarang. Kita ini keluarga. Harus saling percaya. Kalimat itu berhasil membuat Andi memeluknya singkat. Sementara di dalam hati, April memutar rencana berikutnya. Percaya? Ya. Tapi mereka harus percaya pada apa yang aku ingin mereka lihat. Momen makan bersama pun menjadi senjata penting. Saat duduk bertiga di meja makan rumah Ibu Yuni, April memuji sop buntut buatan sang mertua sambil bercerita ringan tentang masa kecilnya. Cerita itu membuat suasana lebih hangat, seolah mereka sudah menutup semua jarak. Ibu Yuni beberapa kali tersenyum puas, bahkan sempat berbisik pada Andi, Mama rasa dia udah siap. April, yang berpura-pura sibuk mengaduk kuah sop di mangkuknya, menangkap bisikan itu dengan jelas. Dan ia tahu, jebakannya sudah semakin rapat, tinggal menunggu saat yang tepat untuk menguncinya. April duduk di meja makan rumahnya, memandangi dua map berwarna berbeda di depannya. Satu berwarna biru tua, rapi dengan stempel notaris resmi. Itulah dokumen asli yang sudah disusun Pak Jaya untuk melindungi hak-haknya. Satunya lagi map merah, berisi dokumen, pancingan, yang akan membuat Andi dan Ibu Yuni merasa yakin mereka menang. Ia membelai permukaan map biru itu perlahan, seperti memastikan bahwa naskah kehidupannya sendiri ada di dalamnya. Lalu jemarinya berpindah ke map merah, bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Ini akan jadi umpan yang manis sekali untuk mereka. Pagi harinya, ia menghubungi Pak Jaya lewat telepon. Pak, semua sudah siap? Tanyanya dengan nada tenang. Sudah, April. Ingat, kamu harus pastikan mereka percaya kalau yang mereka lihat adalah dokumen yang mereka mau. Jangan tunjukkan sedikit pun keraguan. April mengangguk meski lawan bicaranya tak bisa melihat. Saya mengerti, Pak. Besok sore mereka akan datang. Kita jalankan sesuai rencana. Hari itu, April memulai persiapannya dengan hati-hati. Ia sengaja memasak hidangan kesukaan Andi, ayam bakar madu, dan membuat puding mangga favorit Ibu Yuni. Rumah ia rapikan sedemikian rupa, wangi lilin aroma lavender memenuhi ruang tamu. Ketika Andi pulang kerja sore itu, ia menemukan istrinya mengenakan gaun sederhana berwarna biru, rambut tergerai, senyum hangat terpasang. Wah, tumben cantik banget, kata Andi sambil menggantung jasnya. Kan kita mau tanda tangan besok, Mas. Aku cuma mau suasana kita enak. Biar semua lancar, jawab April manis. Mata Andi berbinar. Kamu benar-benar ngerti, April. Malamnya, April mengirim pesan pada Ibu Yuni. Besok sore aku siap tanda tangan. Biar Mama nggak perlu pusing-pusing lagi. Balasannya cepat datang. Alhamdulillah. Mama lega banget. Nak, besok Mama datang sama Andi. Kita selesaikan baik-baik. April meletakkan ponselnya di meja, lalu menarik napas panjang. Semua bagian puzzle mulai menyatu. Yang tersisa hanyalah memainkannya dengan sabar. Keesokan paginya, April bertemu dengan Pak Jaya di sebuah kafe yang tenang. Mereka duduk di sudut, jauh dari telinga orang lain. Kamu bawa dua map itu? Tanya Pak Jaya. April mengangguk, mengeluarkan kedua map dan meletakkannya di meja. Yang merah untuk mereka lihat, yang biru ini kita amankan. Begitu mereka tanda tangan di map merah, kita bawa yang biru ke notaris untuk pengesahan yang sebenarnya. Pak Jaya tersenyum tipis. Pintar. Pastikan ekspresi kamu natural. Jangan sampai mereka curiga. Ingat, timing itu kuncinya. Menjelang sore, April menyiapkan ruang tamu. Ia menaruh map merah di meja kaca,
sengaja terbuka sedikit agar terlihat seperti dokumen yang menggiurkan. Sedangkan map biru ia simpan di dalam tas tangan, siap digunakan begitu waktunya tiba. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Andi masuk terlebih dahulu, disusul Ibu Yuni yang mengenakan kebaya hijau dan perhiasan emasnya. "Aduh, rumahnya wangi banget," komentar Ibu Yuni sambil duduk. April tersenyum ramah. "Biar suasananya adem. Ma, kita mau bahas hal penting kan?" Andi menatap meja dan langsung melihat map merah. Matanya berbinar. "Ini dia." April mengangguk santai. "Iya, itu. Tapi sebelum tanda tangan, kita makan dulu, ya. Aku masak spesial." Makan malam berjalan lancar. Andi terlihat sangat bersemangat, sedangkan Ibu Yuni terus memuji sikap April yang akhirnya nurut. Sesekali, April menahan tawa dalam hati mendengar komentar-komentar itu. Setelah meja makan dirapikan, April kembali ke ruang tamu, duduk menghadap mereka. Ia mengangkat map merah, lalu berkata, "Kalau kalian yakin, aku juga yakin. Kita tanda tangan sekarang." Andi langsung mengeluarkan pulpen dari saku. "Kamu beneran gak mau baca lagi?" April menatapnya dengan lembut. "Aku percaya sama keluarga." Ibu Yuni mengangguk puas. "Nah, gitu dong." Namun, di balik meja kopi itu, di dalam tasnya, map biru menunggu untuk dimainkan. Begitu pulpen menyentuh kertas merah itu, April tahu permainan ini akan segera masuk ke babak berikutnya. Babak yang akan membalikan semua keadaan. Andi sejak pagi sudah mondar-mandir di dapur. Sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Di meja, terlihat piring-piring porselen khusus tamu dan gelas kristal yang biasanya hanya keluar saat acara besar. Ibu Yuni bahkan datang lebih awal, membawa 2 toples kue nastar dan kastengel yang aromanya menyebar ke seluruh rumah. "Biar suasananya hangat. Ini kan momen penting," kata Ibu Yuni sambil merapikan taplak meja. Ia terlihat begitu puas, seolah-olah kemenangan sudah di depan mata. April duduk di sofa, memperhatikan semua itu sambil tersenyum samar. Ia membiarkan mereka sibuk, pura-pura larut dalam suasana keluarga harmonis yang sengaja mereka ciptakan. Beberapa jam sebelumnya, April sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih penting daripada makanan atau hiasan meja. Di kamarnya, ia mengambil kamera mini yang biasanya ia gunakan untuk keperluan kerja di perusahaan properti. Kamera mungil seukuran kancing, tapi mampu merekam dengan kualitas tinggi. Ia memasang kamera itu di rak buku yang menghadap tepat ke meja ruang tamu, tempat ia tahu proses tanda tangan akan berlangsung. Kabel dayanya terselip rapi di belakang vas bunga sehingga tak akan mencurigakan. Selain kamera tersembunyi itu, April juga menyiapkan ponselnya di mode perekaman, diletakkan di bawah beberapa majalah di meja, hanya sedikit bagian lensa yang terbuka. Kalau semua ini terekam, tidak ada yang bisa mereka bantah nanti, pikirnya sambil mengecek ulang sudut pengambilan gambar. Menjelang sore, suasana rumah berubah seperti pesta kecil. Andi memutar musik lembut dari speaker. Ibu Yuni sibuk menata kue dan buah di meja. Mereka tampak seperti tuan rumah yang sedang menyambut tamu penting. Padahal yang mereka tunggu hanya tanda tangan dari April. "Kita bikin ini santai aja, ya?" ujar Andi sambil menepuk bahu April. "Biar kamu nggak tegang." April tersenyum hangat, menatapnya seolah penuh rasa percaya. "Aku nggak tegang kok, Mas. Aku percaya ini yang terbaik buat keluarga." Ibu Yuni mengangguk puas. "Nah, itu baru menantu Mama." Jam menunjukkan pukul 5 sore. Semua sudah duduk di ruang tamu. Map merah, dokumen pancingan, terletak di atas meja. April duduk di tengah, Andi di sisi kiri, dan Ibu Yuni di sisi kanan. Kamera mini di rak buku merekam setiap gerakan mereka. Andi membuka map, lalu menarik beberapa lembar kertas. "Ini dokumennya. Cuma formalitas. Tanda tangan di sini, sini, dan sini," ujarnya sambil menunjuk beberapa bagian. April mengambil kertas itu, pura-pura membacanya sekilas. "Oh, ini yang waktu itu Mas bilang ya? Surat administratif keluarga." "Iya, betul," jawab Andi cepat, terlalu cepat malah. Ibu Yuni menambahkan, "Nggak usah ragu, Nak. Kita semua di sini keluarga. Kalau saling percaya,
semuanya akan lancar. April menghela napas pelan, seolah hatinya luluh. Ia mengambil pulpen dari Andi, mengangkatnya ke atas kertas. Tapi sebelum menulis, ia berkata lembut, "Sebelum aku tanda tangan, boleh nggak kita toast dulu? Buat keluarga yang rukun." Andi dan Ibu Yuni langsung setuju. Mereka mengambil gelas yang sudah disiapkan, mengangkatnya, dan bersulang kecil. Semua terekam dengan jelas. April tersenyum lebar. "Oke, mari kita selesaikan ini." Ia menunduk, pura-pura menulis, tapi sebenarnya hanya membuat tanda di lembar pancingan, dokumen palsu. Ketika tanda tangan terakhir selesai, Andi dan Ibu Yuni saling pandang dan tersenyum lega. "Akhirnya," kata Andi sambil merapikan dokumen. April hanya mengangguk, padahal di dalam hatinya ia tahu, justru saat inilah permainan sebenarnya baru dimulai. Semua bukti sudah terekam, ajakan, bujukan, dan ekspresi puas mereka. Malam itu, saat mereka pulang membawa dokumen kemenangan, April menatap tasnya yang berisi map biru, dokumen asli yang akan ia ajukan ke notaris esok hari. Semua berjalan sesuai rencana, dan tidak ada yang curiga. Sejak pagi, Ibu Yuni sudah duduk di ruang tamu rumah April dan Andi. Wajahnya tampak tegang, bibirnya terkatup rapat, tapi matanya penuh perhitungan. Begitu April keluar dari kamar dengan rambut masih setengah kering habis mandi, Ibu Yuni langsung menegakkan badan. "April, kita harus selesaikan urusan ini hari ini juga," ujarnya tanpa basa-basi. Nada bicaranya terdengar seperti perintah, meski dibungkus senyum tipis. "Kalau ditunda, nanti prosesnya malah rumit. Mama sudah atur semuanya." April tersenyum tipis. "Maksud Mama, urusan apa ya?" tanyanya lembut, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Surat itu, Nak. Yang kemarin. Ini tinggal tanda tangan saja. Sekarang waktunya tepat, notaris sudah siap, tinggal kita selesaikan." Ibu Yuni berbicara cepat, seperti takut April punya waktu untuk berpikir. Andi muncul dari dapur sambil membawa 2 cangkir kopi. "Sayang, Mama benar. Kalau kita selesaikan sekarang, nanti kita bisa santai. Lagi pula, ini cuma formalitas. Aku janji, semuanya demi kebaikan kita." Ia duduk di samping April, menatapnya dengan senyum hangat. Tangannya meraih tangan April, mengelus punggungnya dengan lembut. "Aku nggak pernah minta yang aneh-aneh ke kamu, kan? Kali ini pun, aku janji nggak ada yang akan merugikan kamu." April mengangkat alis sedikit, pura-pura tersentuh. "Kamu yakin ini demi kebaikan kita?" "Yakin," jawab Andi cepat, suaranya mantap. "Bahkan ini juga untuk masa depan kita." Ibu Yuni mencondongkan badan, menatap April lurus. "Nak, Mama ini cuma mau yang terbaik buat anak-anak Mama. Mama pengen lihat kalian rukun, nggak mau ada masalah di kemudian hari. Kalau urusan warisan ini cepat selesai, semua senang. Kamu nggak usah pusing mikirin hal-hal kecil." April berpura-pura terdiam sejenak, seolah sedang menimbang. Dalam hati, ia justru mengamati bagaimana nada suara Ibu Yuni berubah, dari tegas, lalu lembut, lalu sedikit mendesak. Semua itu ia hafalkan baik-baik. Andi kembali mengelus tangannya. "Sayang, aku tahu kamu tipe yang hati-hati. Itu bagus. Tapi sekarang percayalah sama aku. Mama sudah siapin semua. Kita tinggal jalan ke notaris. Kalau kita tanda tangan sekarang, tambah Ibu Yuni, kamu nggak perlu repot-repot lagi. Nanti semua surat dan berkas akan diurus Mama. Kamu tinggal duduk manis." April mengangguk perlahan, bibirnya melengkung membentuk senyum. "Baiklah, kalau begitu." Ia sengaja berhenti di tengah kalimat, melihat sekilas reaksi keduanya. Mata Ibu Yuni langsung berbinar. Andi menghela napas lega. "Kalau begitu, nanti sore saja, ya. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan dulu." "Maksud kamu nanti sore?" tanya Ibu Yuni cepat, nada suaranya meninggi sedikit. "Nak, ini urusan penting. Notaris nggak bisa nunggu lama." Andi mencoba meredam. Biar dia siap-siap dulu." Lalu ia berbalik pada April, kali ini dengan tatapan memohon. "Sayang, tolonglah, demi kita. Sekarang itu waktu yang paling pas." April pura-pura goyah. Baiklah."
Kalau begitu aku siapin sebentar. Tapi, boleh aku lihat lagi suratnya? Ibu Yuni tersenyum lega, buru-buru membuka map dan menyodorkan kertas. Nih, semua sudah rapi. April mengambilnya, menatap beberapa detik, lalu mengangguk. Oke, Mama. Oke, Mas. Nanti kita berangkat. Di dalam hati, April tahu, sore ini akan jadi salah satu langkah penting dalam rencananya. Ia membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka berpikir April sudah lurus hati. Padahal, di balik senyumnya yang manis, ia sedang menyiapkan langkah terakhir sebelum menjebak mereka di permainan yang sama sekali tidak mereka duga. April duduk di meja makan, map coklat terbuka di depannya. Kacamata baca ia kenakan, menambah kesan bahwa ia sedang sungguh-sungguh memeriksa isi dokumen. Jari-jarinya membalik lembaran dengan tenang, matanya bergerak perlahan mengikuti setiap baris. Padahal, ia sudah hafal benar isi dari setiap kata di surat itu. Surat versi pancingan yang disiapkan bersama Pak Jaya. Gumam April pelan, seolah menimbang-nimbang. Ia sengaja mengerutkan kening, memberikan sedikit jeda yang membuat Andi menahan napas di kursinya. Sayang, Andi mencondongkan tubuh, suaranya dibuat selembut mungkin. Gak usah terlalu dipikirin. Aku janji, gak ada yang merugikan kamu. Ini cuma formalitas. Ibu Yuni menambahkan, senyum lebarnya hampir tak bisa disembunyikan. Betul, Nak. Mama juga sudah cek isinya. Aman. Ini justru untuk kebaikan kamu juga. April mengangkat kepala, menatap keduanya bergantian. Ya, aku ngerti, cuma mau pastikan aja. Ia lalu menatap kembali lembaran itu, menarik napas pelan, dan dengan gerakan mantap menandatangani di tempat yang sudah disediakan. Pena hitam bergerak mulus, meninggalkan tanda tangan yang rapi dan penuh keyakinan. Begitu pena itu diletakkan, Andi langsung tersenyum lega. Nah, gitu dong. Terima kasih, sayang. Ibu Yuni sampai memegang tangan April, meremasnya lembut. Akhirnya, Mama bisa tenang sekarang. Matanya berbinar, senyum puasnya seolah tak bisa lagi ia sembunyikan. Kalau gitu, suratnya nanti biar Mama yang bawa. Ya, kata Ibu Yuni sambil memasukkan dokumen ke map. Biar langsung diurus. April hanya mengangguk, menahan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Ia tahu, di balik sikap ramah Ibu Yuni, ada rencana yang lebih besar. Rencana yang mereka pikir berjalan mulus. Andi berdiri, meraih bahu April dan menepuknya pelan. Kamu gak akan nyesel, sayang. Aku janji. Semoga begitu, jawab April sambil tersenyum tipis. Beberapa menit kemudian, Andi dan Ibu Yuni sibuk berbicara di teras. Suara mereka terdengar bercampur antara lega dan antusias. Mereka bahkan mulai membicarakan rencana ke depan, tentang proses yang akan berjalan cepat, dan bagaimana semuanya akan beres dalam waktu dekat. April berdiri di pintu, mendengarkan sambil memegang secangkir teh hangat. Dalam hati, ia mencatat setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Ia tahu, rasa percaya diri yang mereka tunjukkan sekarang akan menjadi titik buta yang kelak membalikkan keadaan. Di ruang tamu yang hangat itu, Andi dan Ibu Yuni merasa sudah memenangkan permainan. Mereka tidak tahu, April baru saja memulai babak yang sebenarnya. Malam itu, setelah makan malam yang terasa lebih sunyi daripada biasanya, April duduk di meja kerja kecil di sudut kamar. Lampu meja memancarkan cahaya kekuningan yang lembut, cukup untuk menerangi tumpukan kertas dan ponsel yang ia pegang erat. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, dan dari dapur terdengar samar suara Andi membereskan piring. Atau mungkin hanya berpura-pura sibuk untuk menghindari percakapan. April mengetik nomor yang sudah sangat ia hafal. Beberapa detik kemudian, suara berat namun ramah terdengar di ujung sana. Selamat malam, Bu April. Ada kabar? Suara Pak Jaya terdengar hati-hati, seperti sudah menduga akan ada instruksi baru. April menarik napas, menatap map coklat kosong di atas meja. Pak, saya sudah tanda tangan, tapi yang versi aman. Sekarang saya mau pastikan, besok pagi surat resmi itu Bapak kirim ke pihak pengurus warisan. Jangan sampai ada celah. Pak Jaya terdengar tersenyum di ujung sana. Sudah saya siapkan. Besok pagi akan saya kirim langsung lewat jasa kurir kilat.
dan saya pastikan sampai ke tangan yang berwenang. Nama ibu tetap tercatat, hak ibu tetap utuh. Mereka tidak akan bisa main belakang. Bagus, jawab April pelan. Kalau mereka tanya atau curiga, bilang saja itu prosedur biasa. Selesai menutup telepon, April memandang kosong keluar jendela. Bulan separuh menggantung di langit. Sinarnya jatuh di pekarangan yang sepi. Ada rasa puas yang perlahan merayap di dadanya. Bukan karena sudah menang, tapi karena setiap langkah yang ia rencanakan mulai terwujud. Di ruang tamu, terdengar suara Ibu Yuni bercakap dengan Andi. Dari nada bicaranya, jelas mereka masih larut dalam euforia keberhasilan siang tadi. Besok kita tinggal tunggu kabar aja. Endik, nggak akan lama. Suara Ibu Yuni terdengar bersemangat. Iya, Ma. Kalau semua lancar, minggu depan kita udah bisa mulai proses jual. Timpal Andi, nada suaranya nyaris berbisik tapi cukup jelas terdengar sampai ke kamar. April menahan senyum. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa arah angin sudah berubah. Menjelang tengah malam, April menulis catatan kecil di buku agenda yang selalu ia simpan di laci. Bukan sekadar daftar kegiatan, tapi semacam jurnal strategi. Setiap percakapan, setiap ekspresi, bahkan jeda napas mereka ia tulis. Halaman itu penuh coretan. Langkah 1, buat mereka yakin aku setuju. Tanda centang tebal. Langkah 2, pastikan surat asli terkirim ke pihak resmi. Tanda centang tebal. Langkah 3, simpan semua rekaman dan bukti. Dalam proses. Matanya menatap lama poin ketiga. Itu akan menjadi kunci saat waktunya tiba. Pagi hari berikutnya, sebelum Andi bangun, April sudah rapi dengan blus biru muda dan rok hitam. Ia berpura-pura akan berangkat lebih awal ke kantor untuk menyelesaikan laporan. Sebenarnya, ia ingin memastikan surat resmi dari Pak Jaya benar-benar terkirim tanpa hambatan. Ia meninggalkan rumah dengan senyum yang disengaja, mencium pipi Andi dan menyapa Ibu Yuni yang kebetulan mampir lebih pagi. Mama, doakan ya semuanya lancar, ucapnya manis. Ibu Yuni membalas senyum lebar, matanya berbinar puas. Tentu, nak. Mama yakin ini langkah yang tepat. April hanya mengangguk sambil melangkah keluar, menyembunyikan getaran kecil di ujung bibirnya, bukan gugup, tapi antisipasi. Siang itu, Pak Jaya mengirim pesan singkat. Surat sudah diterima dan dicatat. Posisi ibu aman. April menatap layar ponselnya lama, lalu mematikannya. Di kantor, ia menjalani hari seperti biasa. Rapat, tanda tangan dokumen proyek, makan siang dengan rekan kerja. Seolah hidupnya tidak sedang berada di tengah pusaran drama warisan yang mengintai. Di rumah, Andi dan Ibu Yuni masih sibuk dengan rencana besar mereka. Tanpa sedikit pun curiga bahwa jalur yang mereka tempuh sudah dialihkan ke arah yang berbeda. Siang itu, udara di ruang tamu rumah sederhana itu terasa berat. Andi duduk di kursi rotan dekat jendela, menggoyang-goyangkan lututnya tanpa sadar. Matanya kosong, tapi jemarinya mengetuk-ngetuk meja, pertanda pikirannya sedang penuh. Ibu Yuni mondar-mandir di ruang tamu, ponsel di tangan tak henti-hentinya dipegang. Sesekali ia mengerutkan kening, sesekali mendesah kesal. Ini aneh, Endik, sangat aneh. Kok bisa pembagian warisan nggak sesuai seperti yang kita hitung kemarin? Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya, tapi syarat nada frustrasi. Andi mengangkat kepalanya, menatap ibunya. Mama udah coba hubungi notarisnya? Udah, jawab Ibu Yuni cepat. Barusan malah dapat kabar yang bikin Mama makin bingung. Katanya ada dokumen baru yang masuk beberapa hari lalu. Dokumen itu melindungi hak April. Bahkan, memastikan dia nggak bisa kehilangan bagiannya, apapun yang terjadi. Andi terdiam. Napasnya terdengar lebih berat. Dokumen baru? Mama yakin bukan dia yang buat. Ibu Yuni menghentikan langkahnya. Menatap anaknya tajam, lalu duduk di sebelahnya. Mama nggak tahu. Tapi waktunya mencurigakan sekali. Setelah dia tanda tangan kemarin, tiba-tiba ada dokumen itu masuk. Dan isinya, ya jelas mengamankan posisinya. Endik, jangan-jangan dia. Tahu dari awal, potong Andi pelan, tapi nadanya tegang. Keduanya saling berpandangan lama. Sunyi sejenak, hanya terdengar suara kipas angin berdecit di sudut ruangan. Sementara itu,
April duduk di teras belakang rumah, menyesap teh hangat sambil memandangi pohon mangga yang daunnya bergoyang tertiup angin sore. Dari tempat duduknya, ia bisa mendengar samar percakapan di ruang tamu, meski tak semua kata tertangkap jelas. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia sengaja tidak ikut bergabung. Semakin sedikit ia bicara, semakin banyak mereka yang berspekulasi. Pikirannya melayang pada pesan Pak Jaya kemarin. Surat resmi sudah diarsipkan. Tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali persetujuan semua pihak, dan itu mustahil kalau Anda tidak mau. Di ruang tamu, nada suara Ibu Yuni mulai meninggi, meski masih berusaha menahan agar tidak terdengar keluar. Mama udah bilang dari awal, kita harus gerak cepat. Sekarang, entah gimana caranya, dia malah jadi lebih aman dari kita. Endik, kalau sampai ini bocor, kita bisa. Andi memotong, suaranya terdengar cemas. Kita bisa kehilangan semuanya. Ibu Yuni menggenggam tangan anaknya erat. Kita nggak boleh biarin itu terjadi. Harus ada cara. Sore itu, Andi masuk ke kamar mencari April. Ia berpura-pura santai, duduk di tepi ranjang sambil tersenyum tipis. Sayang, aku dengar dari Mama, katanya proses warisan ada sedikit kendala. Nggak usah kaget ya kalau nanti ada pihak notaris yang mau bicara sama kamu. April menoleh, pura-pura terkejut. Oh, kendala apa? Bukannya semua udah beres? Andi tersenyum kecut. Ya, cuma masalah teknis kok. Biasa. Tapi kalau nanti ada dokumen yang harus direvisi, kita tanda tangan lagi, ya. April menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Kalau memang untuk kebaikan semua, kenapa enggak? Ucapnya lembut. Namun di balik tatapan itu, pikirannya bekerja cepat. Mereka mulai terdesak. Malamnya, Ibu Yuni mencoba menelepon pihak notaris lagi. Namun kali ini, jawabannya lebih jelas. Maaf, Bu, dokumen yang masuk atas nama April sudah mengikat. Tidak bisa diubah tanpa persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Semua pihak juga sudah dihubungi untuk konfirmasi. Nada suara Ibu Yuni berubah tajam. Maksudnya, artinya saya nggak bisa lakukan apa-apa. Betul, Bu. Proses sudah sesuai hukum. Telepon terputus. Ibu Yuni menatap kosong ke arah pintu kamar April yang tertutup. Di kepalanya, 1000 kemungkinan berputar. Tapi satu hal pasti, April bukan perempuan polos yang ia kira. Pagi itu, aroma kopi yang baru diseduh memenuhi dapur. April duduk di kursi dekat jendela, menyendok sarapan perlahan, seolah hari berjalan seperti biasa. Dari sudut matanya, ia melihat Andi masuk, langkahnya agak cepat, ekspresinya datar tapi matanya menyeratkan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Pagi, sayang, sapa Andi, duduk di depannya. Pagi, jawab April singkat, sambil mengaduk kopi tanpa menatapnya. Andi mengambil sepotong roti, tapi tidak langsung memakannya. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget ya? Pulang agak malam terus. Ada proyek baru di kantor. Nada suaranya dibuat terdengar santai, tapi April tahu itu bukan sekadar pertanyaan basa-basi. April menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Biasa, kerjaan. Andi mengangguk, tapi tidak puas. Kerjaan sampai nggak cerita ke aku. April mengangkat alis. Kan kamu juga sibuk sama urusan Mama. Aku pikir nggak perlu ganggu. Jawaban itu seperti menutup pintu percakapan. Andi menggigit roti pelan, tatapannya tak lepas dari wajah April. Ada sesuatu di balik sorot matanya, campuran curiga dan gelisah. Siang harinya, giliran Ibu Yuni yang datang. Ia membawa sekotak kue, duduk di ruang tamu sambil tersenyum ramah. Tapi April bisa merasakan ada udara lain di antara mereka. Ramahnya hanya kulit luar. April, Mama mau tanya sedikit. Kamu kemarin ada ketemu orang notaris, ya? Tanyanya ringan, sambil menuang teh. April mengangkat kepala perlahan. Ya, Mama dengar-dengar begitu. Katanya kamu kirim dokumen. Apa benar? April tersenyum tipis. Oh, aku nggak ingat. Banyak dokumen di kantor. Mungkin yang dimaksud dokumen kerjaan. Ibu Yuni menahan napas, lalu tertawa kecil. Oh, ya. Mama cuma nanya kok.
biar nggak salah paham. Tentu, jawab April, lalu menyesap teh. Keheningan melingkupi ruangan beberapa detik. Ibu Yuni menatap lekat, mencoba membaca wajah menantunya, tapi April hanya terlihat tenang, terlalu tenang. Malamnya, April keluar kamar untuk mengambil air minum. Ia melewati ruang keluarga, di mana Andi dan Ibu Yuni sedang duduk berdua. Mereka berbicara dengan suara rendah, tapi begitu April lewat, percakapan langsung terhenti. April menoleh sekilas, tersenyum sopan, lalu melanjutkan langkah. Di belakangnya, Andi berbisik, "Aku yakin dia tahu, Ma. Kalau begitu, kita harus." Suara Ibu Yuni mengecil, tak terdengar jelas. Di kamarnya, April duduk di tepi ranjang. Lampu meja menyinari wajahnya yang teduh, tapi sorot matanya menyimpan api kecil yang mulai membara. Ia tahu, permainan ini hampir mencapai titik panas. Satu langkah saja yang salah, semua bisa pecah. Di luar, suara langkah Andi mendekat, pintu kamar diketuk. "Sayang, kita bisa bicara." April menatap pintu tanpa menjawab seketika. Bibirnya melengkung pelan. Badai akan datang, pikirnya. Dan malam itu berakhir dengan keheningan yang tebal. Hening yang bukan tanda damai, melainkan jeda sebelum ledakan. Keesokan paginya, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah naik cukup tinggi. April bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur orak-arik, roti panggang, dan kopi hitam untuk Andi. Tidak ada yang istimewa, tapi justru disitulah kuncinya. Rutinitas yang normal membuat semua terasa seperti tak terjadi apa-apa. Andi keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. "Wah, pagi-pagi sudah siap semua," ucapnya, mencoba terdengar hangat. April hanya tersenyum kecil. "Biar kamu nggak telat ke kantor." Mereka duduk berhadapan di meja makan. Sendok dan garpu beradu pelan di piring, tapi tidak ada obrolan panjang. Hanya suara jam dinding yang sesekali memecah keheningan. "Andi," April memanggil, nadanya datar. "HM. Kemarin Mama datang, nanya soal notaris," ujarnya pelan. Andi berhenti mengunyah. Terus, "Aku jawab, aku nggak ingat. Soalnya memang banyak dokumen di kantor." Tatapan April lurus menembus mata Andi. Andi mengangguk pelan, tapi jemarinya meremas garpu terlalu kuat. "Ya, bagus kalau kamu jujur sama Mama." April hanya mengangkat bahu. "Aku selalu jujur." Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk, tapi ia ucapkan seolah tanpa maksud apa-apa. Andi kembali makan, tapi jelas terlihat ia sedang memikirkan sesuatu. Siang hari, April menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana memperkenalkan diri sebagai staf dari kantor notaris yang mengurus warisan. Nada suaranya formal, tapi April bisa menangkap ada sedikit rasa heran. "Ibu April, kami sudah menerima dokumen tambahan dari pihak Anda. Semua sudah aman, hak Anda tidak akan terlepas." April tersenyum tipis. "Terima kasih. Mohon jangan memberitahu pihak lain sebelum proses selesai." "Tentu, Bu." Telepon ditutup, dan April duduk termenung sejenak. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Cepat atau lambat, Andi dan Ibu Yuni akan tahu bahwa rencana mereka tidak berjalan mulus. Sore itu, Ibu Yuni datang lagi. Kali ini tidak membawa kue, hanya tas tangan kecil dan wajah yang sedikit tegang. April membukakan pintu, menyambut seperti biasa. "Mama mau ngobrol sebentar." "Andi belum pulang kan?" tanyanya. "Belum," jawab April sambil mempersilakan duduk. Ibu Yuni menatap April lama, lalu berkata, "Mama dengar kabar dari notaris, katanya ada dokumen baru. Apa kamu tahu soal itu?" April menautkan alis, pura-pura bingung. "Dokumen baru?" "Iya," katanya, "melindungi hak kamu. Mama cuma mau tahu, kamu yang buat itu." April tertawa kecil, seperti menanggapi pertanyaan lucu. "Ma, aku ini cuma istri. Urusan hukum gitu kan rumit. Masa aku ngerti?" Ibu Yuni diam. Matanya menyipit, mencoba menembus kebohongan, tapi April mempertahankan ekspresi polosnya. "Ya sudah," kata Ibu Yuni akhirnya. "Mama cuma khawatir ada salah paham."
Malamnya, Andi pulang agak larut. Ia langsung masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang. April sedang membaca buku, pura-pura tak menyadari suaminya menatap. April, suara Andi pelan tapi berat. Ya. Ada yang mau aku tanya, tapi tolong jawab jujur. April menutup buku, menatapnya. Apa? Kamu kirim dokumen ke notaris? Dokumen yang bikin warisan dibagi lain dari rencana. April menahan senyum, lalu berkata datar, kalaupun iya, kenapa? Andi terkejut mendengar jawabannya yang langsung menusuk. Kenapa kamu nggak bilang? April menghela napas. Aku pikir kamu nggak perlu tahu semua hal. Seperti kamu yang juga nggak bilang semua hal ke aku. Hening. Andi berdiri, berjalan mondar-mandir. Wajahnya mulai memerah. Jadi kamu sengaja? April tidak menjawab, hanya kembali membuka bukunya. Keheningan itu jauh lebih menusuk daripada 1000 kata. Pagi berikutnya, aroma tumis bawang putih menyebar di dapur. April sengaja memasak lebih awal, memastikan semuanya rapi sebelum Andi bangun. Ia tahu, sarapan bersama adalah momen di mana ia bisa membaca gelagat suaminya tanpa harus mengajukan pertanyaan langsung. Andi muncul dari kamar, masih mengenakan kaos oblong, matanya terlihat lelah. Kamu bangun pagi sekali, ujarnya sambil menarik kursi. Aku memang selalu bangun pagi, jawab April datar, lalu menuangkan teh hangat ke gelas Andi. Tak ada percakapan berarti. Andi hanya mengaduk teh berulang kali, padahal gulanya sudah larut. April memperhatikannya sekilas, lalu menunduk lagi ke piringnya. Sekitar pukul 10, ponsel April bergetar. Nama, Mama Yuni, muncul di layar. Ia menghela napas sejenak sebelum mengangkat. April, Mama mau ke rumah siang ini. Ada yang mau kita bicarakan. Andi juga akan pulang lebih cepat. Nada suaranya terdengar terlalu manis, nyaris seperti gula yang berlebihan. April tahu, ini bukan kunjungan biasa. Baik, Ma. Aku tunggu, jawabnya. Begitu telepon ditutup, April memeriksa rekorder kecil yang ia simpan di laci meja makan. Baterainya penuh. Ia memastikan semua siap, karena ia yakin pembicaraan nanti akan menjadi penting. Siang menjelang, mobil putih milik Ibu Yuni berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, Andi datang dengan motornya. Mereka masuk hampir bersamaan. Ibu Yuni tersenyum lebar saat melihat April, tapi tatapannya menyapu ruangan seperti sedang menilai medan perang. Wah, harum sekali. Masak apa kamu? Tanya Ibu Yuni. Hanya sayur bening sama ikan goreng, jawab April sambil tersenyum tipis. Mereka duduk bersama di ruang makan. April menyajikan makanan, memastikan semua berjalan seperti jamuan biasa. Andi terlihat canggung, sedangkan Ibu Yuni mulai membuka obrolan yang ia tunggu-tunggu. April, suara Ibu Yuni lembut, tapi matanya tajam. Mama cuma mau semua urusan keluarga ini cepat selesai. Kamu ngerti kan, kalau warisan itu sebaiknya diatur sama keluarga inti. Biar nggak ribet. April menatapnya sambil menuang sayur ke mangkuk. Memangnya aku bukan keluarga inti, Ma? Ibu Yuni terdiam sejenak. Andi segera menyela. Bukan begitu maksud Mama. Cuma, ya, ada hal-hal yang lebih mudah kalau kamu ikut arahan. April tersenyum samar. Kalau ikut arahan, artinya aku harus tanda tangan tanpa tahu detail. Begitu. Andi menelan ludah. Ibu Yuni menarik napas panjang, mencoba tersenyum lagi. April, kamu itu menantu Mama. Mama sayang sama kamu. Mama cuma mau semua ini beres, biar kita nggak ribut. April meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatap mereka bergantian. Mama sayang sama aku, tapi berusaha bikin aku kehilangan hakku sendiri. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Andi mulai gelisah di kursinya. Ibu Yuni tersenyum kaku. Kamu salah paham, Nak. Nggak ada yang mau ambil hak kamu. April mencondongkan tubuh ke depan, suaranya tenang tapi tajam. Kalau nggak ada yang mau ambil, kenapa sampai bikin strategi di belakang aku? Kenapa telepon-teleponan sama orang notaris, nyuruh aku tanda tangan cepat? Andi mendongak, matanya melebar. Kamu, dengar itu dari mana? April berdiri, mengambil ponselnya dari meja. Ia membuka galeri,
menampilkan foto dokumen yang pernah ia kirim ke Raka. Dari sini. Dan dari telinga aku sendiri. Ibu Yuni tampak kehilangan kata-kata. Andi mencoba bicara, tapi April mengangkat tangan, menghentikannya. Tenang saja, lanjut April. Dokumen yang kalian suruh aku tanda tangan itu cuma pancingan. Surat aslinya sudah aku kirim ke notaris, dan sudah mengamankan hakku. Andi memukul meja dengan telapak tangan. April, kamu nggak percaya sama aku? April menatapnya tajam. Bukan nggak percaya. Aku cuma nggak mau bodoh. Suasana makin panas. Ibu Yuni berdiri, wajahnya memerah. Kamu keterlaluan. Mama ini orang tua kamu. Harusnya kamu nurut. April menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Orang tua yang baik nggak akan mengajarkan anaknya untuk menipu pasangannya sendiri. Kata-kata itu seperti cambuk. Ibu Yuni membeku, Andi menunduk. Makan siang itu berakhir tanpa ada yang benar-benar makan. Ibu Yuni pergi dengan langkah cepat. Andi memilih diam. April tahu, ini belum berakhir. Justru, badai yang sebenarnya baru akan datang. Tapi ia juga tahu, kali ini, ia yang memegang semua kendali. Malam itu rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya suara detik jam yang terdengar. Andi duduk di sofa, matanya menatap layar televisi yang tak benar-benar ia tonton. April lewat di depannya sambil membawa cangkir teh, berhenti sebentar. Kamu nggak tidur? Tanyanya, datar. Andi menggeleng. Nggak ngantuk. April menatapnya sekilas, lalu berjalan ke meja makan, pura-pura sibuk dengan ponsel. Ia tahu, Andi ingin bicara, tapi sedang mencari kata-kata. Ia sengaja memberi ruang, membiarkan rasa gelisah itu menguasai suaminya. Sekitar setengah jam kemudian, Andi mematikan televisi dan mendekati April. Kita bisa ngobrol. April menatapnya tenang. Ngobrol tentang apa? Andi menarik kursi, duduk di depannya. Tentang tadi siang. Kamu salah paham sama Mama. Mama cuma mau semuanya cepat selesai. April mengangkat alis. Cepat selesai dengan mengorbankan hakku? Itu bukan salah paham, itu fakta. Andi menghela napas panjang. Kamu nggak ngerti tekanan yang Mama rasain. Keluarga besar nunggu keputusan. Kalau ada hambatan, mereka nyalahin Mama. April menatapnya tajam. Jadi solusinya adalah membohongi aku. Andi terdiam, lalu mencoba tersenyum kecut. Aku cuma mau kita damai. Nggak mau ada drama. April mencondongkan tubuh. Andi, kamu sudah bikin drama begitu lama. Bedanya, kali ini aku bukan penonton pasif. Keesokan harinya, April menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, hati-hati, mereka nggak akan berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membalas, siapa ini? Tapi tak ada jawaban. Pesan itu membuatnya semakin waspada. Sepanjang hari, ia memperhatikan lingkungan rumah. Mobil Ibu Yuni terlihat parkir sebentar di ujung jalan, lalu pergi lagi. Ia tak yakin apakah itu kebetulan atau sengaja. Malamnya, Andi pulang lebih larut dari biasanya. Aroma alkohol samar tercium dari napasnya. Ia duduk di kursi makan, menatap April lama-lama. Kamu berubah, Pil, katanya lirih. April tetap menyiapkan teh hangat, meletakkannya di depan Andi. Orang akan berubah kalau terlalu sering disakiti. Andi menunduk, mengusap wajahnya. Aku cuma bingung. Mama marah besar sama aku. Katanya, aku nggak bisa mengurus kamu. April menatapnya tanpa emosi. Aku bukan barang yang perlu diurus, Andi. Aku pasangan kamu, bukan proyek keluarga. Andi menggigit bibir, lalu bangkit menuju kamar. April tahu, kalimat itu menancap dalam. Beberapa hari berlalu. Ibu Yuni tak muncul, tapi April menerima undangan makan malam di rumah keluarga besar. Andi mengatakan ini hanya acara biasa, tapi April tahu, ini akan jadi ajang tekanan berikutnya. Pak Jaya menghubunginya sebelum acara. Ingat, Bu April, jangan sampai mereka memancing emosi Anda di depan orang banyak. Tetap tenang, itu akan membuat mereka kehilangan pijakan.
April mengangguk, meski Pak Jaya tak bisa melihatnya. Saya mengerti. Saya sudah siap. Malam acara itu, rumah besar keluarga Andi penuh dengan suara tawa dan piring beradu. Aroma masakan khas keluarga memenuhi udara. April melangkah masuk bersama Andi, menyapa satu persatu kerabat. Banyak tatapan yang terasa mengukur, menilai. Di meja makan panjang, Ibu Yuni duduk di ujung, mengenakan kebaya hijau yang mencolok. Saat April duduk, ia tersenyum manis. April, senang sekali kamu datang. Semoga malam ini kita bisa bicarakan semua dengan kepala dingin. April hanya tersenyum tipis. Tentu, Ma. Aku selalu siap bicara dengan kepala dingin. Beberapa kerabat mulai menyinggung soal warisan, menyelipkan pertanyaan-pertanyaan seperti, kapan semua selesai? Atau, kenapa ribet banget urusannya? April menjawab seperlunya, tidak defensif, tapi juga tidak membuka celah. Ia membiarkan mereka bingung dengan sikapnya yang terlalu tenang. Di sela makan, Andi membisikkan sesuatu di telinga April. Tolong, Pil, jangan bikin Mama malu malam ini. April menatapnya sejenak. Kalau Mama malu karena aku mempertahankan hakku, itu urusan Mama, bukan urusanku. Andi terdiam, menelan sisa kata-katanya. Acara berakhir tanpa ledakan besar, tapi April bisa merasakan udara penuh ketegangan. Ia tahu, di balik senyum-senyum itu, rencana lain sedang disusun. Dan ia juga tahu, permainan ini masih panjang. Tapi sekarang, setiap langkah mereka, ia sudah siap menghadapinya. Beberapa hari setelah makan malam di rumah keluarga besar, suasana rumah April dan Andi berubah semakin sunyi. Tidak ada kunjungan dari Ibu Yuni, tidak ada telepon yang biasa memaksa April untuk berdiskusi soal tanda tangan. Namun, April tahu, diam seperti ini bukan berarti menyerah. Ini adalah diam yang menyimpan rencana. Pagi itu, Andi pulang lebih awal dari kerja. Ia tampak canggung, seperti ingin bicara tapi ragu. April, yang sedang menyapu halaman, hanya meliriknya sekilas. Kita bisa duduk sebentar? Tanya Andi akhirnya. April menegakkan badan. Kalau untuk membahas warisan, percuma. Aku sudah bilang, aku tidak mau dirugikan. Andi tersenyum kecut. Bukan, cuma, Mama minta maaf. Katanya, dia mau menyelesaikan ini tanpa ribut. April tahu, kata-kata itu hanya setengah benar. Kalau memang mau selesai tanpa ribut, gampang. Hargai hakku. Titik. Andi menunduk. Ya, semoga Mama mengerti. 3 hari kemudian, April mendapat kabar dari Raka, teman lamanya di kantor notaris, bahwa pihak keluarga Andi mencoba mengajukan revisi dokumen warisan tanpa sepengetahuan April. Namun, revisi itu ditolak karena adanya surat resmi yang sudah diajukan Pak Jaya untuk melindungi hak April. Pesan Raka singkat namun tegas. Mereka mencoba jalur belakang. Gagal. Hati-hati, pasti akan ada langkah berikutnya. April membalas, biarkan mereka mencoba. Aku siap. Sore itu, April sengaja mengunjungi pasar, membeli bahan masakan kesukaan Andi. Ia menyiapkan makan malam lengkap, sop ayam, tumis sayur, dan ikan bakar. Saat Andi pulang, ia terlihat terkejut. Lagi ada acara? Tanya Andi sambil melepas sepatu. Enggak, jawab April datar. Cuma mau suasana tenang sebelum badai. Andi terdiam, pura-pura tidak paham maksudnya. Tapi April menangkap tatapan gelisah di matanya. Beberapa hari kemudian, undangan pertemuan di kantor notaris datang. Semua pihak waris diminta hadir untuk penandatanganan final. April tahu, ini momen krusial. Ia menyiapkan segala bukti, rekaman pembicaraan, foto dokumen awal yang ingin menjebaknya, dan surat resmi dari Pak Jaya. Semua disimpan rapi di map hitam. Hari pertemuan, suasana ruang tunggu kantor notaris tegang. Ibu Yuni mengenakan kebaya elegan, duduk bersisian dengan Andi. Wajahnya tersenyum, tapi matanya menusuk April. Semoga hari ini kita semua pulang dengan lega, katanya manis. April membalas senyum tipis. Lega itu relatif, Ma. Tergantung siapa yang diuntungkan. Proses pertemuan dimulai. Notaris membacakan pembagian warisan sesuai dokumen terbaru yang sudah disahkan.
Nama April tercantum jelas sebagai penerima hak yang utuh atas bagian yang memang menjadi miliknya. Suara Ibu Yuni meninggi. Ini tidak sesuai kesepakatan awal. Notaris mengangkat kepala. Kesepakatan awal yang mana, Bu? Yang resmi tercatat adalah ini. April menatap Ibu Yuni lurus. Kalau Mama keberatan, Mama bisa tempuh jalur hukum. Tapi ingat, semua rekaman pembicaraan dan dokumen awal yang Mama coba paksa tanda tangani sudah saya serahkan pada pengacara. Ruangan hening. Beberapa kerabat yang hadir saling pandang. Andi menunduk, wajahnya pucat. Setelah tanda tangan final selesai, April berdiri, merapikan map hitamnya. Ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di parkiran, angin sore menerpa wajahnya. Rasanya seperti baru keluar dari ruangan penuh asap. Akhirnya bisa bernapas lega. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Jaya. Selamat, Bu. Hak Anda aman sepenuhnya. Kasus tertutup. April menatap langit, tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan sekadar soal harta. Ini soal martabat, soal tidak membiarkan orang lain menginjak harga dirinya. Malam itu, di rumah, Andi mencoba bicara. Aku nggak nyangka kamu sejauh ini, Pil. April menatapnya tenang. Aku juga nggak nyangka kamu bisa sejauh itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangis. Hanya dua orang yang tahu, luka di hati mereka mungkin tak akan sembuh sepenuhnya. Tapi bagi April, ia sudah menang. Bukan karena mendapatkan warisan, tapi karena ia mempertahankan haknya, berdiri di atas kakinya sendiri, dan tak lagi membiarkan siapapun mengatur hidupnya tanpa persetujuannya. Beberapa bulan berlalu. Rumah sederhana yang dulu penuh campur tangan Ibu Yuni kini terasa lebih tenang. Andi masih tinggal bersama April, namun hubungan mereka tak lagi sama. Tak ada lagi percakapan panjang di malam hari, hanya sapaan singkat sebelum tidur. April sibuk mengurus usahanya sendiri. Dengan bagian warisan yang aman, ia membuka toko kecil di pusat kota. Ia merasa hidupnya kini benar-benar berada di bawah kendalinya sendiri. Sesekali, Ibu Yuni datang berkunjung. Tidak lagi dengan nada mengatur atau sindiran, melainkan membawa kue atau buah. Mungkin sebagai bentuk permintaan maaf yang tak diucapkan. April menyambutnya sewajarnya. Ramah, tapi dengan batas yang jelas. Di ruang tamu, April sering duduk menatap map hitam yang kini kosong. Bukan karena lupa mengisinya, tapi karena semua isi pentingnya sudah tersimpan aman di tempat yang lebih rahasia. Map itu menjadi simbol bahwa sekali ia berdiri untuk membela haknya, ia tak akan goyah lagi. Nasihat dari kisah ini. Dalam hidup, akan ada orang yang bersikap manis di depan kita, namun menyimpan niat berbeda di belakang. Terkadang, yang menusuk bukanlah orang asing, melainkan mereka yang dekat dengan kita. Karena itu, penting untuk tetap waspada dalam setiap keputusan penting, apalagi yang berkaitan dengan hak dan masa depan. Jangan mudah tergoda oleh rayuan atau ancaman emosional, karena hati yang lembut tetap harus diiringi dengan pikiran yang tajam. Beri batas yang sehat dalam hubungan keluarga, bukan untuk memutus, tapi untuk menjaga rasa hormat. Ingatlah, mempertahankan hak bukanlah tanda keserakahan. Itu adalah tanda kita menghargai diri sendiri. Salam sapa ang penutup. Terima kasih sudah mengikuti kisah April hingga akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran tentang keberanian, kecerdikan, dan harga diri. Hidup ini tak selalu adil, tapi kita selalu punya pilihan. Diam menerima atau berdiri membela yang benar. Pilihan April sudah jelas, dan semoga pilihan kita juga demikian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat, tetap bijak, dan jangan pernah biarkan orang lain menentukan jalan hidupmu. Bunga Sakura.